Di band and pick-nya, aku melihat bahwa Joy sudah mulai dapat tekanan ketika adanya Superfin dengan Kaja. Plus untuk permasalahan boost dengan adanya Uranus, jawabannya di Sorizo dan juga Moreno itu sendiri. Oke, let's see seperti apa nantinya yang akan terjadi di game kedua ini. Karena seperti biasa, di awal dari game, masing-masing jungler udah akan masuk menuju ke dalam area dari farmingnya. Oke, bakal Superfin di arah depan. Coba untuk merusuh ke arah Orange Buff milik dari Kairi. Tapi lihat bagaimana Superfin terpaksa mengeluarkan flickernya di awal-awal permainan ini. Yap, Finn mencoba untuk menerabas masuk, mencoba untuk mengganggu. Tapi malah harus mengorbankan satu spell di early ini. Ketahuan sudah satu informasi yang bisa disampaikan. Tapi set Talon Emblem. Oke, dengan adanya satu Breast Might dimiliki oleh Saken dan juga Tenacity untuk lebih aman. Tapi yang menarik adalah cewek, dia full ke arah damage, ada Rapture di sana, ada Weapon Mastery, akan ada tambahan 5% adaptif ya dengan emblem Assassin sebagai emblem utamanya. Yep. Sementara untuk Kenshi sekarang level 3, Kairi level 3, belum ada yang menyentuh level 4, tapi dengan satu monster jungle dengan roh kursa yang bisa diamankan oleh Super Kera di area tersebut. Ini bisa jadi sekarang udah level 4, waktunya mereka semua akan melakukan ultimate dan shadow kill. Barusan satu hit terakhir tapi Buncha masih bertahan. Oke, Boot still alive, tapi Super Ken udah memberikan kualitas permainannya. Tapi Super Fin seperti dalam ancaman karena Super Fin juga tidak megang flicker, ditutup jalannya oleh Keyboy. Tapi sejauh mata memandang 2 menit berjalan game yang kedua. Belum tercipta satu pun point kill menuju ke arah Turtle. Sepertinya Turtle bakal bisa aja menjadi milik kedua tim. Kalau bisa dilihat Onyx ya mungkin coba untuk amanin terlebih dahulu dengan setupnya. Sorizo udah harus cari formasi ke depan. Sorizo udah harus pasang badan atau bahkan Sorizo harus menghantarkan damage utamanya pula karena ada beberapa player. Tapi Kairi mundur ke bagian belakang masih melakukan Rhythm of Joy yang udah langsung dikeluarkan tadi beberapa kali tapi belum ada Electrify Mage yang dikeluarkan. Tapi sekarang Turtle-nya menjadi milik dari bahkan altarnya ada di area tersebut. Satu orang berhasil diamankan dan kemudian apa belum ada pertengahan yang terjadi dalam tubuh Onyx. Double kill berhasil diambil dan Super Queen adalah salah satu korbannya. Impact dari Suns yang tadi dengan Zero Stampede-nya menarik 2 player Bigatron Alpha. Dan tadi aku sempat melihat di arah Turtle, Superfin udah di Fine Judgment tapi gak ditarik lagi ke di belakang. Sehingga dari Superfin ini gak terlalu bisa berbuat banyak. Dan Suns ini memang luar biasa banget dengan 2 assist-nya. Membuat outplay di area Turtle, 2000 gold udah dipegang oleh Onyx. Bigatron Alpha, mereka harus coba untuk melakukan setup dari Superfin yang lebih baik lagi. Padahal mereka udah punya Moreno, padahal mereka udah punya Sorizo harusnya. Dari Boots, gak bisa seluasa ini. Ini sulit banget masalahnya kan mereka ditekannya dari landing yang lain dulu. Landing yang lain dulu kata Teran, berarti akan ada satu landing lagi terkorbankan, akan menjadi bahan pikiran lagi. Sorizo tadi udah berusaha untuk masuk ke depan untuk menghantarkan damage-nya. Namun di bagian belakang mereka udah kekurangan banget, less banget jadinya. Ya betul sih, dengan arah bawah memang di arah bottom lane kita bakal melihat bahwa Saken udah dari tadi difokus terus-terusan oleh cewek. Sehingga membuat dari Saken, wah hati-hati. Rumputnya tidak bergoyah, belum tentu tidak ada orang. Ada Kairi yang mencoba untuk masuk, Saken dengan Battle Mirror Image-nya masih mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Wah, kejepit dong Finn di situ, kejepit dong. Oke, ada Saken yang berusaha untuk maju ke bagian depan dengan shield turret yang udah berhasil dikuras habis. 3 player dari Onyx berkuasa di area bawah. Di area defensif yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Wah ini benar-benar dikurung. Gak cuma tadi aja Superfin dikurung oleh Keyboy, tapi untuk Sakennya sendiri juga dikurung. Bahkan untuk Moreno melakukan satu objektif ke arah bottom lane itu juga susah untuk bantu rotasinya. Jadi dengan Turtle yang berikutnya akan segera muncul di Land of Dawn. Onyx lagi dan lagi bakal mencoba untuk melakukan setup, apalagi Keyboy di arah rumputan. Dia udah pegang wall charge, dia udah pegang ke arah flicker. Oke, Saken juga pegang ke arah purify, jadi setidaknya walaupun kayak begini Saken masih bisa survive sih harusnya. Sekarang Turtle sudah terlihat, Turtle sudah langsung disatap oleh pemain dari Onyx karena tidak akan ada gangguan yang begitu berarti yang dihasilkan oleh pemain dari Bigatron Alpha. Mereka tidak bisa mendekat, mereka bahkan tidak bisa masuk ke dalam area river itu sendiri. Terlalu beresiko, terlalu under juga dengan deretan item ataupun dari network yang mereka udah mulai tertinggal cukup jauh. Bahaya memang ini kalau misalnya dari Onyx dan juga Bigatron Alpha main di area rumput terutama dari Onyx-nya kan udah pegang juga Dreadnought Armor dari Boots. Dia sadar betul
damage dari Super Ken akan sangat mengganggu dirinya. Jadi Dread of Armor akan menjadi item pertama. Tapi yang menarik adalah bagaimana cewek dengan Blade of Despair beri tandanya dia udah tajir melintir. Perbedaan 800 gold terhadap Saken membuat dari Saken yang belum dapat apa-apa. Wah, 1, 2, 3, 4 hero ada di bagian bawah. Entah mereka nantinya mau melakukan sebuah team fight atau mereka hanya ingin mendapatkan satu altar turret ini saja. Lihat, setelah dapat satu altar turret semuanya pencar lagi, Pak. Ya, sebuah permainan makro yang sangat baik. Mereka cari lagi apa yang mereka bisa lakukan. Mereka bisa cari lagi apa yang mereka bisa push. Dan mereka berbondong-bondong menuju ke arah mid lane. Dan yang mulai kelihatan di area map harusnya itu adalah Sorizo. Lihat pergerakan dari Bus dan juga Kairi. Mereka bakal coba untuk mengharas ke arah Sorizo-nya. Untung sekarang Sorizo-nya cukup peka sehingga 4 temper dari Bigetron Alpha langsung konsil mencoba untuk mendapatkan boot seorang. Yap. Ada 4 orang di Fight Jasper. Mereka langsung mengkeroyok aja pergerakan dari Bus, tapi pun masih berusaha untuk kabur. Hanya saja dengan damage sebanyak itu yang masuk ke dalam tubuh dari Bus pun tidak kuat. Sehebat-hebatnya Pak Pul main 1-1 kalau dikeroyok 4 juga pasti tumbang. 2 juga udah kelar gua, Pak. Gak usah 4, Pak. Tapi Super Ken Wajab ditabrak oleh Kairi. Waduh, jungler ketemu jungler 1v1 situation dan Super Ken harus menerima kekalahan dari Kairi yang udah beda level 2 bahkan. Ini bukan hal yang baik untuk Super Ken. Lihat sekarang purple buff-nya coba untuk diharas, coba untuk diambil, coba untuk dirampok oleh Kairi dan didapatkan. Yap, purple buff sekarang menjadi milik dari Onyx. Akan semakin sulit lagi pergerakan yang dimiliki oleh Hayabusa. Untungnya orange buff hadir. Cuman efek dominonya sekarang Turtle ada. Apakah mereka akan langsung mencoba untuk bisa menabrakkan lagi karena Turtle ini mereka mengambil resiko tersebut? Karena kalau tidak, kemungkinan besar leveling akan semakin jauh lagi. Masalahnya Pak, kalau misalnya Super Ken gak dikasih purple buff, energi akan cepat habis. Kayak kita sebagai manusia, tidak minum Monster Energy. Wah, habis Pak stamina-nya Pak. Gampang lemes Pak. keren banget kamu tapi di Fight Jasper. Bahkan ada counter langsung dibakar juga di area tersebut. Guna bisa menyelamatkan tapi sakit dan berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Sorizo mencoba untuk kabur ke bagian belakang tapi untuk kali ini Sorizo langsung melejap. Keyboy-nya ditukarkan. Namun Shadow King tadi damage masih cukup terbagi hingga membuat Super Ken tidak bisa mendapatkan apapun. Super Ken pun menghilang dengan Shadow King yang sudah dikeluarkan. Tidak ada pertukaran begitu berarti. Keyboy memang lejap tapi satu tarik bagian tengah juga ikut di bawah. Menuju ke arah Turtle juga menjadi perfect Turtle untuk Onyx. Dan ini dia untuk replaynya bagaimana sebenarnya Cold Altar yang dibuka oleh Sun sangat-sangat tepat. Dan juga Super Ken memang melakukan satu serangan dengan Shadow Kill tapi damage yang terbagi tadi yang disebut 40 yang akhirnya gak berimpact banyak terhadap teman-teman Onyx. Nibiru Passion dari cewek juga menzoning out anak-anak dari Bigetron Alpha. Wah, makin sulit lagi, makin kecil lagi area pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Game pertama mereka diperlakukan seperti ini juga. Di game yang kedua kayak begini lagi Pak. Iya, memang harus cepat-cepat reset sebenarnya dari Bigetron Alpha. Karena Onyx jujur permainannya berbeda lagi. Mereka mencoba dengan adanya Grok makin merusak skema yang dibangun. Apalagi dengan adanya Sorizo dan Moreno yang bakal coba untuk fokus ke arah boots-nya. Plus dengan adanya Sans, ini yang perlu kita waspadai. 4 poin assist yang udah dia kantongi. Momentum El Momento dengan adanya Cloud Altar sangat-sangat memperpanjang nyawa atau umur dari tim fight Onyx itu sendiri. Sementara untuk Lilia ini masih sulit untuk bisa mengantarkan damage-nya loh. Oke lah, ada satu monster-monster yang bisa dia keluarkan. Tapi apalah daya di saat Cloud Altar nongol. Kelar semuanya Pak sekarang. Shadow Kill, tapi sakit. Sakit di tempat yang berbeda, ada 2 orang di bagian bawah yang rembuk pula. Tidak terspot tapi 2 orang di area bottom lane mencoba untuk mendobrak masuk pertahanan. Tapi mereka yang hilang. Tanpa harus Sans mengeluarkan Cloud Altar bahkan. Kairi udah sendirian aja. Dengan Electrifying Beast-nya dikeluarkan 2 player Bigetron Alpha tidak terselamatkan. Dan sekarang mereka semakin agresif menuju ke arah mid lane. Inner turretnya dirontokkan. Praktis tersisa hanya base turretnya mid lane. Menuju ke arah lord pertama Onyx. Wah, bisa dibilang dominasi. ini dominasi penuh dimiliki oleh Onyx. Reda rapati. Konek masuk ke dalam tubuh dari Moreno. Oke, ini Moreno. Benar-benar harus gimana caranya menahan Black Zeus ya. Bahkan tadi Black Zeus digunakan. Dia harus benar-benar cari position. Dia nggak bisa seperti ini. Bahkan dari Lord yang pertama sekarang cewek. Yang tadi kok kita sedikit bahas dari emblemnya cewek. Quantum udah dipegang sama dia. Tadi ada Rapture juga. Dan dengan emblem Assassin sebagai emblem dasarnya. Dia gak pedulikan soal gak defensifnya. Tapi damage yang dihasilkan, posisi yang ingin dia punya.
menjadi jawaban. Dan lihat berapa poinnya, 1 poin kill tapi impact kehadirannya sangat-sangat ngeganggu banget. Lihat makro play yang dimiliki oleh Bigoton Alpha yang dilakukan tadi sebelumnya untuk melawan AP Brand. Ini benar-benar ditabrakin lagi sama Onyx. Iya. Benar-benar ditabrakin lagi. Kita tahu mungkin kemungkinan besar lu akan masuk lewat bawah. Lu akan mencoba untuk mendobrak masuk ke arah inner turret. Tapi dihadang. Mereka punya atribut yang jauh lebih tinggi. Mereka punya leveling yang jauh lebih tinggi. Why not gitu loh. Untuk langsung menghadang ataupun membegal apapun yang dilakukan oleh pemain Onyx tadi dari bottom lane. Kena 2 makin hancur lagi skema yang ada di belakang. Iya. Tapi aku melihat sekarang dengan anak-anak Bigetron harus coba gimana caranya Superfin dengan dia udah pegang flicker dan juga udah ada dengan satu Divine Judgment yang bisa ditarik ya target mau operasinya Kairi kan dia udah pegang 5 poin kill. Setidaknya dengan adanya tabungan bocor dari anak-anak Onyx, Bigetron Alpha udah ada sedikit pengurangan lah dari ketertinggalan segi goldnya. Tapi gimana caranya? Karena di sana selalu ada Sans, di sana selalu ada Keyboy. Kalau mencoba untuk maju lebih dalam lagi ada cewek dengan Nibiru Passion ya. Jadi Saken mungkin yang akan jadi harapan damager. Wah, itu dia konsil, tapi ketahuan. Satu lordnya masih bisa bertahan di dalam satu bestar yang ada di area tengah. Super Ken mencoba untuk menghilangkan wave minion bagian atas, tapi di tengah mereka masih bisa mempertahankan pace-nya tanpa ada yang tumbang. Oke, karena dari lordnya juga masih lord yang biasa aja. Jadi dari Bigetron Alpha masih bisa untuk lebih bertahan untuk gempuran yang dibuat oleh Onyx. Tapi kayaknya gak sampai di sana karena minionnya sudah berjalan di arah mid lane. Tapi teman-teman dari Onyx bakal coba untuk mengaras. Tapi lihat Bots masih selamat dari gempuran yang dibuat oleh Bigetron Alpha. Ya, tapi di tempat yang berbeda dari satu spot yang emang mungkin tidak diduga-duga oleh beberapa player yang ada di dalam lane Odon ini. Telah berdiri satu orang dan bertemulah sudah ring of order yang tadi dikeluarkan. Oke, itu kalau misalnya tadi Kairi yang lewat ya. Mungkin bakal beda cerita bahkan beda. Tiga player dari Bigetron Alpha udah yang ngikutin. Cuman tadi kan follow damage baju juga tapi wajah flicker. Super Cat berhasil langsung dihilangkan tapi itu sekarang ada lagi satu bester yang harus mereka hancurkan namun tidak ada wave minion. Masih berdiri kokoh namun tidak untuk waktu yang lama karena sekarang best turretnya hilang. Wow, Keyboy. Dia tahu target operasi dari Bigetron Alpha flicker wajah perhitungan. Dia sangat-sangat amazing. Dan bagaimana Immortal udah di tangan Keyboy juga. Makanya dia gak ada takut-takutnya untuk maju karena depan dia percaya dengan teman-temannya. Bots! Langsung di take down oleh anak-anak Bigetron Alpha. Yap, satu orang tadi dari Bigetron udah berhasil bersama-sama rekan-rekan yang mendapatkan satu player lagi dari Onyx. Tapi mendadak Moredo lejap di area tersebut. Waduh, dari Bigetron Alpha sudah kehilangan satu high ground defense-nya. Dan tinggal sedikit lagi, maka dicoba untuk dicil oleh cewek. Oke. Best turretnya hanya dapat oleh Onyx. Berkat tuh tembakan basic attack cewek. Udah cukup itu semua. Dan Onyx, mereka bakal coba untuk nge-zoning area lord berikutnya. Fleeting time udah di tangan dari Superfin. Sebenarnya itu akan sangat membantu sekali untuk masalah cooldown dari Divine Judgment. Tapi even mereka udah punya cooldown reduction, ini Sansnya loh yang udah bahaya. Udah punya Winter juga bahkan. Lightning Transition dan Enchanted Talisman Batik cooldownnya bakal semakin lebih cepat juga. Ini udah enak banget ya. Bahkan dari Bitrixnya sendiri itu unggul 3.200. Satu item Pak unggulnya Pak. Iya. Yap, mereka mencoba untuk melakukan sebuah pergerakan. Keyboy yang mulai maju ke bagian depan. Ada beberapa player yang belum bisa pulang. Ada beberapa player di dalam rebutan. Akankah kali ini mereka berhasil mendapatkan beberapa player tersebut? Kanda masih selamat. Mereka yang mau pulang, kita yang deg-degan. Mereka yang mau pulang, kita yang jantungan. Betul. Ini benar-benar min 1 tadi tuh, min 2, soalnya 2 yang mau cabut. Coba kalau dua-duanya gagal tadi apa nggak dialihin dari atas? Iya. Dan ini menuju bagaimana best turret akan disentuh oleh teman-teman Onyx. Bigetron Alpha punya chance untuk mendefense area suci mereka. Yap, sementara Sansya coba lihat Sansya harus mundur kembali. Super Cat masih berhasil untuk menghilangkan dan juga dengan bantuan rekan-rekannya satu Lord tersebut. Mereka semuanya berfokus kepada wave mina juga beberapa player yang dimiliki oleh Onyx. Karena untuk sekarang masih ada satu flicker lagi di dalam tubuh dari Keyboy dan Wildcard beserta dengan flicker itu bisa dilakukan bersama-sama. Oke, dan kali ini Sorizo berada di garis depan untuk memberikan pure damage ya, tapi belum ada Abyssal Strike yang bakal dia keluarkan. Oh my god! Saken harus pulang. Tapi Butch mulai maju Keyboy. Wildcard tadi langsung maju ke bagian depan dan juga udah ada Blazing Blade dari bawah begitu saja. Tapi Superman masih mencari aja siapa target yang akan dia keluarkan. Tapi Sans masih berhasil untuk memberikan backup kepada rekan
rekan-rekannya Saken dan juga beberapa rekannya lagi. Tadi untuk Super Ken-nya mulai maju, pengen curikan Bad Shadow lagi ke bagian belakang, gak bisa melakukan banyak hal. Damage dari cewek Rainer apatinya. Kayak ngeliat Lisa Blackpink, Pak. Buset, kenapa tuh? Cantik banget damage-nya, Pak. Tapi ya, sekarang dengan damage leaderboard yang Moreo ternyata dari yang ke depan. Wah. Again and again akankah ada sebuah pertempuran yang akan terjadi, tapi Sorizo pun yang harusnya bisa memberikan damage yang optimal, tapi Sorizo di depan rekan-rekan dari player Pegatron Alpha dihilangkan. Emang cukup sulit ya ketika sebenarnya antara Sorizo dan juga Bus harus head to head antara satu Dairot dan juga dengan Uranus. Karena ketika tim fight besar seperti ini, Sorizo juga bisa terlalu buat banyak, tapi ada flicker. Yap, dan Blacksus sudah dikeluarkan pula. Kairi mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Moreno, tapi Moreno yang masih sempat untuk masuk ke dalam satu base utama Super Ken. What? Wow, cewek DBC sudah sangat membangkitkan. Melihat bagaimana Kairi maju ke depan. Ada Altar yang dibuka. Yap, itu dia ke Altar yang dibuka begitu saja. Untuk Pin dia pula menghilang. Saken mencoba untuk bisa menghilangkan satu web di bagian belakang, tapi sekarang bagian depan. Dan base-nya di game yang kedua again menjadi milik dari Onyx. Game yang sangat krusial untuk Pegatron Alpha langsung ditepis oleh Onyx Esports. Mereka benar-benar percaya banget di game kedua ini. Mereka benar-benar mendominasi semua.